Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auri Wiradi, MPM 2019 4350 2530 dari kelas R67. Tergabung dalam kelompok 3, di mana kelompok kami mengajukan judul berupa Pembuatan Sistem Aplikasi Reservasi Studio pada PT Global Multimedia Millennial menggunakan Java NetBeans. Tujuan disusunnya aplikasi ini, program ini adalah tidak lain untuk memfasilitasi proses reservasi studio, dimana saat ini proses reservasi masih menggunakan word by word atau mulut ke mulut atau via telepon atau WhatsApp. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah prosesnya tersebut agar pendataannya dapat secara akurat ditarik kembali atau ingin seandainya kedepannya ada yang perlu diubah atau ada yang perlu ditambahkan atau dikurangkan. Saya sendiri mengerjakan proyek program ini, menghandle bagian login form dan master admin. Baik, saya akan memperagakan atau mendemonstrasikan program yang saya kerjakan. Di sini list programnya seperti yang dilihat masih belum kami compile menjadi satu executable. Tapi di sini yang dijadikan main project file-nya adalah login.java, sehingga ketika executable-nya itu dijalankan, maka akan muncul form login tersebut terlebih dulu. Pegangan saya run dari login dulu. Oke, di sini bisa dilihat muncul login form. Untuk interface-nya simple ya, hanya title login form, ada username dan password. Metode yang kami pakai untuk untuk autentikasi user pada aplikasi kami menggunakan 2 level authentication. Jadi dalam artian di sini ada 2 user level, di mana satu user levelnya adalah admin dan yang satunya adalah user, di mana masing-masing user level ini memiliki credential yang berbeda atau hak yang berbeda, di mana admin bisa mengakses semua menu di dalam aplikasinya, sementara user hanya dapat mengakses beberapa saja. Di sini jika dimasukkan data diri dari user data dari admin, seperti dilihat masuk ke menu utama, di sini semua menunya terbuka dan bisa diklik. Ya. Sementara saya lockout dulu. Jika dimasukkan data user yang berupa hanya sekedar user saja, bisa dilihat di sini semua data master formnya mati atau disabled, tidak bisa diklik. Tapi reservasi masih bisa diklik. Ya, kembali lagi. Di sini kembali ke admin lagi. Oke. Untuk yang saya kerjakan adalah menu admin, maka akan saya peragakan di bagian menu admin ini. Pada menu administrator ini, interface-nya cuma hanya ada JField dan combo box ya di sini. Hanya ada title, menu administrator, ID user, password, username, email, dan di sini juga ada table yang menampilkan data yang sudah diinput ke dalam database. Fungsi yang ada di dalam menu admin ini antara lain adalah save, edit, delete, dan clear. Yang akan saya perkenalkan adalah clear, karena clear cukup simple. Dia hanya seandainya kita ngeklik data di sini, field yang ada di dalam sini sudah terisi. Seandainya kita pengen kosongkan lagi, hanya tinggal klik clear saja, maka sudah kosong lagi. Atau misalkan data yang diisi tapi tidak jadi, diklik maka kembali lagi. Di sini ada save itu menambahkan data baru. Sebagai contohnya, misalkan saya ingin tambahkan user admin baru dengan ID user ADM003, klasifikasinya ADM, misalkan passwordnya 4567, username-nya rekan saya John. Di sini jenis usernya ada admin dan user, seperti yang saya jelaskan tadi. Kita pilih admin.
emailnya yang digunakan oleh user tersebut. Kita klik save, maka data berhasil disimpan, data di listing di dalam table database ini. Adapun fungsi edit di sini, jika seandainya ada data yang dirubah dari data yang sudah ada di dalam database ini, tinggal diklik saja dengan pengecualian ID user tidak dapat dirubah di sini agar mencegah tidak terjadinya duplikasi ya. Nah, di sini misalkan kita ingin ganti passwordnya jadi 5678, dikapitalkan lagi semuanya juga. Misalkan username-nya mau ganti juga emailnya yang bersangkutan misalnya. Nah, jika sudah selesai yang diganti semuanya, tinggal diklik edit, data berhasil dirubah, akan muncul prompt seperti ini. Maka akan dilihat di sini namanya jadi kapital semua, passwordnya berubah dari 4567 jadi 5678, dan emailnya juga sudah berubah. Nah, adapun fungsi delete juga di sini ya seperti namanya, dia berfungsi untuk menghapus data yang sudah masuk ke dalam database. Maka jika ingin ada yang dihapus, seandainya misalkan user tersebut sudah tidak aktif lagi, bisa diklik data yang ingin dihapus, dicek credentialnya sudah persis dengan data yang ingin dihapus, tinggal klik delete, data berhasil dihapus, maka data sudah hilang dari kurang lebihnya cukup sampai di sini saja program yang saya kerjakan dari saya sendiri. Untuk fungsi-fungsi dan fitur-fitur dari aplikasi ini akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian form Master Data Studio terdapat 6 isian, yaitu kode, keterangan, harga sewa per jam, jenis ruangan kecil, sedang, besar, dan super besar, kapasitas, dan status studio tersedia atau tidak tersedia. Lalu di sini di dalam tabel tersebut terdapat 4 isian yang terkoneksi ke database, yaitu ada yang kecil, sedang, besar, dan super besar. Dan di sini memiliki 7 button yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sepertinya contoh button clear ini untuk mengosongkan semua text field. Lalu kita coba masukkan satu input untuk mengetahui fungsi dari button-button yang lainnya. Kita pencet button save, data berhasil disimpan, lalu akan masuk ke dalam sini, ke dalam table tersebut. Lalu jika kita ingin mengubahnya, kita tinggal mengubah tulisannya, lalu kita klik button edit, data berhasil diubah, otomatis di sini akan berubah dari yang tadi 300 menjadi 400. Lalu di sini memiliki button delete, yaitu untuk menghapus isi dalam table. Otomatis akan menghilang dari table tersebut. Lalu di sini terdapat button print. Button print ini untuk memperlihatkan report data dari studio, dan kita juga bisa print melalui printer dan kita bisa memilih berapa jumlah kopi semau kita. Lalu kembali ke data studio. Di sini terdapat kata kunci yang mana jika kita menuliskan kode dari nama kode studionya, maka yang akan keluar sesuai dengan kode yang kita tulis. Contohnya kita tulis S06, maka yang akan keluar adalah data studio dengan kode S06. Lalu di sini juga memiliki button exit yang berfungsi untuk kembali ke menu utama. Untuk form alat,
Dari data alat atau perlengkapan hanya bisa diakses oleh kru ataupun pegawai yang ada di studio tersebut, karena dari data alat perlengkapan ini mengakses data-data yang sudah masuk dari alat-alat yang dimiliki oleh studio. Nah, di sini untuk kode alat, nama alat, keterangan, jumlah, harga sewa menggunakan text float, sedangkan untuk status menggunakan combo box yang berisi tersedia atau tidak tersedia. Untuk button ada save, edit, delete, clear, print, dan exit. Nah, di sini kita coba ambil satu alat dari tabel database, misalnya alat dengan kode A01 yaitu kamera DSLR. Nah, kalau kita mau coba save untuk kamera doang dengan kode alat yang kita ubah menjadi 8, maka kita save, dia berhasil disimpan dan dia masuk ke database. Tuh, database yang ke-8 ada kamera. Nah, untuk button edit untuk di button edit tidak bisa mengedit kode alat, tetapi selain kode alat bisa diedit. Misalnya kita balik tadi kamera itu kamera DSLR, kita masukkan dan kita edit, maka dia berhasil diubah tanpa menambah isi database tuh. Ini hasilnya. Nah, untuk tombol delete, nah ini tuh menghapus keseluruhan dari text floating, tetapi tidak semua dari ini, hanya untuk alat yang kita pilih. Kalau kita delete, maka dia akan dihapus dan juga yang ada di database tadi. Sedangkan untuk button clear itu tidak menghapus dari database, dia hanya menghapus keseluruhan dari text field. Contohnya itu dia menghapus otomatis gitu untuk keseluruhan. Jadi kita nggak ngapus ini manual, nggak kita hapus ini dulu baru nama alat kita hapus, tapi dengan button clear ini maka semua isi dari ini terhapus, tapi tidak terhapus dari database. Nah, untuk button print ini untuk button print ini tampilan untuk seluruh tabel yang ada di sini. Nah, ini tampilannya untuk di print. Jadi dia menampilkan ini data-data yang ada di database tersebut, ada kamera DSLR dan lainnya. Nah, untuk button exit, sebelum ke button exit, ini untuk mencari yaitu menggunakan kode alat. Jadi misalnya kita mau mencari alatnya tapi dengan kode alat. Jadi misalnya kita mencari yang kamera DSLR, berarti kita ketik A01, baru kita cari, maka nanti dia akan keluar gitu. Tadi mau ukur itu untuk ini ya, buat IMB sudah ya tadi ya. Tuh, jadi dia keluar di tabel database-nya A021 yaitu kamera Polaroid. A02. Nah, button carinya udah berfungsi. Nah, untuk yang terakhir yaitu button exit, dia untuk kembali ke menu utama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang form customer. Yang pertama ada ID customer, nama, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan ada tombol save, edit, delete, clear, print, dan exit. Juga ada cari untuk kata kuncinya. Di sini saya sudah menyiapkan 3 database dan saya akan membuat tutorial membuatnya yang baru. ID customer yaitu C40, nama Tommy, jenis kelamin laki-laki, alamat Bogor, nomor HP, kita akan klik tombol save, data berhasil disimpan. Selanjutnya saya akan menampilkan tombol editnya, bagaimana cara kerjanya.
Pertama, klik yang mau diedit yang bagian mana. Namanya dari Tommy kita ubah jadi Ijul misalkan. Kita klik edit, data berhasil diubah. Nah, maka di situ akan berubah namanya tadi jadi Ijul. Dan jika ingin mendelete juga, kita klik yang ingin kita delete, kita klik delete, maka akan berhasil. Dan sekarang kita akan mengklik tombol printnya untuk melihat report dari form customer tersebut. Tunggu sebentar. Nah, demikian ini report dari form customer tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari kata kunci ini. Itu kita tinggal memasukkan ID customernya. Misalkan C45 kita cari, maka yang muncul hanya akan ID customer tersebut. Atas nama Tommy Maulana, jenis kelamin laki-laki, alamat Bogor, nomor telepon sekian. Demikian cara kerja dari form customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian form master pegawai, ini terdapat 7 button, yaitu save, edit, delete, clear, print, exit, dan cari. Nah, kita coba masukin tanggal lahir, kata lalu kita pencet button save, data berhasil disimpan dan masuk ke dalam tabel yang dimana ini berisi juga di dalam database data pegawai. Jadi setelah itu kita edit, karena ini jadi SMP, kita edit, maka ini berubah menjadi pendidikannya SMP. Lalu setelah itu kita delete untuk menghilangkan isi data tabel. Lalu button clear untuk menghapuskan semua dari text fieldnya. Lalu setelah itu kita pencet button printnya. Belum salaman juga. Dan hasil dari foto pegawai adalah seperti ini, dan bisa langsung dilihat dari ID, nama, tanggal, tempat tinggalnya, alamat, usia, pendidikan, telepon, dan email. Lalu di sini kita bisa print jika kita mau. Lalu terdapat button cari menggunakan kode pegawai. Lalu setelah itu button exit digunakan untuk kembali ke menu page, menu utama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang form reservasi studio, di mana di sini ada 13 data yang harus diisi, dari mulai nomor booking hingga ke tanggal sewa. Di sini juga sudah ada tabel-tabelnya. Mari kita isi dulu ya. Input data baru dari nomor booking, terus lanjut ke ID customer. Ini kita masukkan nama juga ya.
studio. Lalu sini kita mempunyai jenis studio ya. Di sini ada 3 jenis, kecil, sedang, besar. Kita bisa memilih. Misalkan di sini kita memilih yang besar dengan harganya juga. Misalkan harga segini dan durasinya ini bisa disesuaikan. Ini harga per 1 jamnya ya, 1 jam durasi. Jadi kita misalkan memilih 2 jam, langsung saja kita hitung dan sini langsung muncul ya harga untuk 2 jam sewa studionya. Dan sini kita memiliki juga status pembayaran, ada yang belum lunas dan maupun juga lunas. Misalkan kita tulis belum lunas, kita coba yang belum lunas. Di sini keterangannya belum bayar studio, ataupun bisa belum lunas pembayaran. Nah, kita tinggal pilih tanggal transaksinya di sini. Kita misalkan kita memilih tanggal 18 dan untuk menyewa di tanggal 21. Nah, di sini langsung saya kita simpan datanya. Nah, muncul di sini datanya sudah masuk, dan kita sekarang untuk cetaknya ya, mencetak laporan. Di sini kita masukin dari tanggal berapa yang ingin dicetak datanya. Misalkan kita mulai dari tanggal 11 sampai ke tanggal tadi berapa nih, sampai ke tanggal 21. Kita cetak langsung saja. Ini sedang berjalan laporannya, nunggu dicetak. Nah, disinilah muncul ada 2 data ya yang muncul di sini di laporan reservasi studionya, mulai dari nomor booking hingga ke tanggal transaksinya. Di sini juga ada keterangan bagi yang sudah bayar, keterangannya sudah bayar, dan bagi yang belum, jadi keterangannya belum lunas pembayaran. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan jasa operator. Pada jasa operator terdapat nomor transaksi. Kita masukkan nomor transaksi 003, lalu masukkan ID customer C23, lalu kita tekan cari, maka akan muncul nama dan alamat. Lalu pilih jasa operator, operasional, full crew, total biaya kita masukkan misal Rp500.000. Di sini saya masukkan 500.000. Lalu statusnya lunas. Setelah itu untuk keterangan bisa dimasukkan apa aja. Kali ini saya masukkan oke. Masukkan keterangan oke. Lalu masukkan tanggal. Sini saya masukkan tanggal 8. Tanggal sewanya tanggal 8. Lalu kita tekan simpan. Maka data akan tersimpan di database. Lalu kita coba cetak. Kita tekan cetak. Jadi ada pilihan masukkan tanggal, kita pilih tanggal dari kapan, tanggal 8, lalu sampai dengan tanggal berapa kita masukkan tanggal 8, lalu tekan cetak. Maka setelah kita cetak,
Setelah dicetak maka akan muncul jasa operasional. Di sini terdapat nomor transaksi, ID, nama, alamat jasa, total biaya, status, keterangan, dan tanggal sewanya. Tanggal sewa dan tanggal bookingnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan form tentang pembayaran yang terbagi menjadi dua, yaitu reservasi dan alat. Di sini kita coba reservasi terlebih dahulu. Di sini misalkan kita ketik B09, terus klik cari, maka data akan secara otomatis terisi. Terus pilih tanggal, misalkan tanggal 1 dan tanggal 2, masukkan keterangan. Kita simpan datanya. Data berhasil disimpan. Untuk mencetak datanya kita pencet tombol print. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan nomor booking yang ada di sini, kodenya. Kita klik B09. Oke. Maka seperti ini tampilan untuk report reservasi. Sekarang kita coba untuk report sewa alat. Untuk sewa alat, misalkan kita T03, kita klik cari, maka otomatis sudah terisi. Kita isi tanggal misalkan tanggal 5 dan tanggal 6. Keterangannya kita sewa alat. Untuk keterangannya kita coba save, data berhasil disimpan. Terus kita coba untuk print, sama seperti tadi, masukkan nomor yang ada di sini, kode ini T03. Oke. Maka seperti ini untuk tampilan report sewa alat. Nah, jika ingin menghapus data tersebut, kita pilih datanya salah satu, habis itu kita klik delete. Data berhasil dihapus. Jika salah mencet data, maka pencet clear, maka semuanya akan otomatis kosong. Untuk sewa alat, kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti tadi. Kita delete, maka data berhasil dihapus. Jika ingin mengisi data baru, tinggal klik clear, maka data tampilannya akan otomatis kosong. Ya, sekian dari presentasi saya. Di sini saya akan mendemonstrasikan dari form sewa alat. Kalau misal masukkan transaksi dengan T03, lalu ID customer C20, misal kita nama M3, alamat Jakarta, tiga. Misal tanggalnya 27 sampai 28 Juni. Untuk pilihan equipnya bisa tersedia di sini. Misal kita pilih digital cinema kamera, reflektor, dan recording. Lalu klik pilih, akan muncul namanya di list alat. Setelah itu masukkan jumlah yang akan diinginkan, misal
berjumlah 3 dan namanya sewa 2. lalu kita hitung, akan muncul totalnya di total biaya. Untuk penambahannya bisa dilakukan di sini, maka akan muncul ID customer dengan ID C20 dengan nama Henry. Lalu untuk keterangan bisa diisi, misal sudah pelunas. Lalu bisa diklik save. Data berhasil disimpan. Maka akan muncul di baris pertama. Jika diklik, maka akan menampilkan data yang telah tadi kita tambahkan. Lalu untuk cancel untuk menghapus semua isi data. Dan mari lanjut ke print. Misal di sini dari tanggal 27 Juni sampai 28 Juni. Kita cetak. Maka akan muncul report atau cetak yang seperti ini.